Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di acara Ruang Kita dari Kita dan untuk Kita. Malam hari ini itu telah memasuki edisi ke-12. Nah nih, apa kabar nih Bapak dan Ibu? Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan baik-baik, sehat selalu. Nah, ini sebentar lagi nih ya, Hari Raya Idul Adha. Semoga di hari raya ini akan membawa kedamaian, rezeki yang berkah, dan hati yang penuh syukur. Saya yakin ini ibu-ibu pasti atau bapak-bapak akan merayakan Idul Kurbannya. Nah, hari ini atau malam hari ini saya Setia Utami semuanya dalam sesi kita yaitu malam hari ini yang pastinya seru dan penuh inspirasi. Sangat menarik, yaitu tentang integrasi, diagnosis, dan terapi akupuntur kasus. Nah, nih nggak asing lagi nih ya Bapak Ibu ya. Hadir bersama kita nih, yaitu kita panggil beliaunya Bapak Samuel Hartanto, AMD Akub. Sebagai Samuel, kami persilahkan. Monggo Bapak Samuel. Ya, selamat malam teman-teman. Kita ya, hebat juga ini. Jadi kita kita mulai dengan ya. Oke. Ini kita tanggal 24 Februari itu Instagram saya ya kalau mau lihat-lihat kasus akupuntur ya akupuntur Samuel ya. Lanjut ya. Uh, lanjut yang kedua, Kang Suci. Oke, kita selalu belajar ya, segala sesuatu adalah yin yang ya, harus stabil, yin dan yang itu harus seimbang. Dalam hidup kita sebagai akupunturis, kita harus sehat. Pertama kitanya harus sehat dulu ya, kita harus seimbang yin yangnya. Lalu kita baru ngobatin pasien dengan prinsip yin yang juga ya. Jadi kalau menurut saya, nah jadi kalau pelawak Panji itu bilang kalau menurut saya itu nggak pernah salah gitu ya. Jadi menurut saya yin yang-nya adalah begini nih gitu ya. Jadi keseimbangan antara tidur, bekerja, senang-senang gitu ya, makan, olahraganya, stresnya, stres itu penting ya, dan hygiene atau kebersihan tubuh ya. Jadi ada keseimbangan dalam pola hidup ya. Pertama, kita pelajarin soal yin yang untuk tidur ya. Teman-teman nanti kita setelah ini akan banyak kasus-kasus ya. Setelah ini ada beberapa kasus ya. Dan sebenarnya kasus-kasus itu akan bermuara ke yin yang lagi ya. Kalau saya bicara ini, kira-kira ada suatu pertanyaan atau suatu komentar, langsung stop ya, karena kita akan lanjut ke topik berikutnya gitu ya. Jadi tidak dikumpulkan menjadi satu pertanyaannya ya, tapi per topik ini ya. Tidur ya. Kalau kita sebagai akupunturis harus sehat ya. Tidur yang sehat tuh gimana sih? Tidur yang sehat tuh harus cepat ya. Ada satu pasien saya tanya, "Ibu kalau tidur jam berapa?" "Jam 9." "Hah? Jam 9? Hebat bener." "Iya, tapi saya bisa tidurnya jam 1." "Waduh," saya bilang, "jangan dong. Masa 4 tidur berusaha tidur di tempat tidur gelor kiri kanan gitu ya, terlentang segala gitu ya. Jangan begitu, 4 jam nggak baik kayak begitu," saya bilang. Ya kalau emang mesti nonton TV dulu, nonton aja dulu gitu ya. Jangan jangan tiduran aja dan berusaha tidur. Ya. Jadi kita sebagai akupuntur juga harus tidurnya plek atau cepat. Begitu
tiduran harus dalam waktu berapa menit harus tidur. Pasien juga harus begitu. Nanti kita arahkan untuk itu ya. Tidur itu harus deep sleep, harus dalam tidurnya ya. Rapid eye movement apa segala gitu ya. Nggak boleh terganggu. Ntar ada buat suara handphone lah, ntar ada apa, pokoknya nggak boleh terganggu ya. Kalau bisa minim jangan buang air kecil ya. Jadi barangkali saran saya 1 jam sebelum tidur itu jangan minum. Atau kalau mau minum juga sedikit aja ya. Dan kalau tidur itu nggak boleh mimpi buruk ya. Kalau ada mimpi buruk itu kita atau pasien juga cepat-cepat aja tusuk HT7 ya, supaya mimpinya indah atau tanpa mimpi ya. Dan pada waktu kita bangun, kita harus kondisinya segar. Bukannya, aduh sakit sini, sakit sana gitu ya. Itu nggak bagus ya. Nah, waktunya tidur juga mesti normal. Artinya gini, kita cuma 3 jam tidur malam gitu, atau 4 jam, itu nggak benar. Atau 12 jam tidur malamnya juga nggak benar juga ya. Yang benar tuh antara 6 jam, 7 jam gitu ya. Kalau mau 8 juga masih boleh ya. Oke, mengenai tidur ada yang mau tanya? Kalau enggak, saya lanjut ke yang kedua. Ya, yang kedua, bekerja. Setiap orang harus bekerja. Ada beberapa pasien saya, kerjanya ngapain? Nggak kerja. Sama sekali nggak kerja. Hobinya? Nggak ada hobi. Waduh, jangan, nggak boleh kayak begitu, saya bilang ya. Itu kenapa? Itu jadi overthinking. Jadi orangnya jadi berpikir berlebihan. Itu nggak boleh ya. Kerja harus normal ya, entah 7 jam, 8 jam, atau jam 9 pagi sampai 5 sore gitu. Ya lembur-lembur dikit boleh lah. Tapi jangan terus lemburnya juga yang kebanyakan sampai jam 11 malam, 12 malam baru pulang gitu. Terus dengan tekanan yang besar ya, saya tahu dunia kerja, saya pernah kerja dulu ya. Stresnya besar gitu segala, itu juga nggak boleh ya. Jadi semua mesti normal dalam keseimbangan yin yang, termasuk kerja juga ya. Kalau ibu rumah tangga atau yang udah tua, yang udah pensiun, nggak kerja, ya sudah nggak kerja, nggak apa-apa lah. Tapi kalau bisa ada hobi, suatu hobi, jadi bisa bisa mengisi pikiran kita jadi nggak overthinking. Oke, lanjut ya, nggak ada yang nanya ini ya. Kemudian ini sebenarnya bukannya keseimbangan yin yang, tapi ini suatu posisi ya. Jadi posisi duduk juga harus benar ya, harus benar. Entah begini ya. Ada orang yang duduknya begini nih. Di tulang dia duduknya begitu tuh. Ya, nggak boleh ya. Ini nanti tulang punggungnya rusak ya. Bisa terganggu. Atau ada orang yang tapi terus dia tidur begini. Ininya bahaya ini. Ada pasien saya pernah. Ini tulang servikal kita itu kan ketika di ronsen saya kelihatan begini nih. Saya bilang, lah kenapa begini di kursi? Apa posisinya miring? Iya, saya selalu ke kiri katanya. Selalu posisinya miring kiri. Waduh, ini itu maksudnya kita mesti hindarin lah gitu ya. Oke, lanjut ya, nggak ada yang nanya ya. Kalau tidur, saya saranin terlentang. Ya. Nah, kalau hidup udah tidurnya tenang, sudah kerjanya oke, waktunya oke, stresnya juga terbatas. Nanti kita bicara soal stres ya. Uh, uh, apa tuh posisinya sudah benar ya, badan juga tegak terus ya. Kalau ada yang bongkok terus juga itu nanti problem ya belakangnya. Nah, pinggangnya bisa problem segala ya.
kita harus ada juga yang namanya senang-senang ya. Kita harus berasa hati kita puas dengan diri kita. Kita bisa nikmatin, ya entah nikmatin musik, nikmatin apa bioskop atau Netflix atau apa gitu ya. Itu harus ada senang-senangnya itu ada. Ada orang juga yang senang-senang terus ya seharian nggak kerja, senang-senang terus itu nggak benar juga itu ya. Ya, barangkali anak orang kaya gitu ya, anak pejabat begitu ya. Eh, itu nggak benar. Jadi semuanya harus dalam suatu keseimbangan ya. Makan, makan, makan juga gini. Waktu makan itu harus tertentu setiap hari. Ini yang eh, kita bilang yang terbaik untuk kesehatan kita lah ya gitu ya. Kalau sarapan sebelum jam 9 pagi setiap hari barangkali setiap jam 7 gitu ya kita sarapan. Sarapan tentu yang jangan yang nanti nanti kadar kadar sarapannya kita bicarakan ya, tapi waktunya dulu. Misalkan jam 7 setiap hari, jam 12 makan siang, kemudian makan malamnya setiap jam 6 atau jam 7 gitu ya. Itu yang eh, setiap hari tidak berubah waktunya ya. Kemudian jumlahnya. Jumlahnya juga harus sedang. Nggak boleh kekurangan juga, nggak boleh makan berlebihan juga, gitu ya. Jadi eh, jumlahnya harus normal. Sekarang isinya, kadarnya. Ada makronutrisi, ada mikronutrisi. Kita udah belajar, makro itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, lemaknya lemak yang sehat ya. Nanti ada olive oil atau minyak kelapa yang extra virgin itu juga bagus ya. Karbohidrat kita tahu apa itu dan jumlahnya terbatas. Protein juga gitu terbatas. Mikronutrisinya juga itu adalah vitamin dan mineral itu terbatas. Jadi uh, saya nggak bilang vitamin itu jelek ya. Vitamin itu yang utamanya saya bilang kita gunakan pada waktu kita lemah, kita sakit gitu ya. Tapi kita misalkan vitamin C, kita dalam jumlah yang sedikit aja cukup ya dari buah dan sayur. Karena itu disebut makanya itu adalah mikronutrisi. Hindarin makanan kemasan atau ultra processed food ya. Kalian tahulah itu apa ya. Uh, Nanti pelajarin aja sendiri ya. Soalnya kalau kita nanti bahas ini kebanyakan juga nggak kelar-kelar. Lanjut ya, nggak ada pertanyaan mana ini ya. Nah, setelah kita makannya benar teratur, jumlahnya pas gitu ya. Nah, yang sangat penting lagi olahraga. Kita harus olahraga, ya. Ada 3 macam olahraga, ya. Satu, aerobik. Aerobik itu ada renang, jogging, jalan kaki itu sebenarnya kurang bisa meningkatkan detak jantung. Detak jantungnya harus cukup naik ke 120, 130 gitu ya, tergantung usia, ya. Olahraganya satu aerobik, yang kedua olahraganya angkat beban, ya, angkat beban. Itu wajib karena untuk menghindarin osteoporosis ya. Lalu ketiga olahraganya stretching. Stretching termasuk range of movement. Sayanya nggak kelihatan ya di layar ya. Range of movement itu ini. Kang Suci bisa kelihatan nggak ya sayanya? Range of Kelihatan. movement itu oke, kelihatan ya. Oke. Gerakan sendi kita. Kalau yang ini kan sendi peluru ya. Kalau yang siku ya hanya satu arah begini ya. Jangan siku ini dipaksa untuk gerak yang bukan arahnya dia gitu ya. Jadi uh, range of movement ini termasuk hip kita ya. Kalau hip kita ini seringkali kaku ya, kita harus latih gerak-gerakan perputaran sendi pelurunya ya. Kelihatan ya, sayanya kelihatan ya. Saya kasih contoh tadi ya. Kelihatan. Jadi 3 macam itu
eh, tadi saya udah cerita soal osteoporosis ya. Jadi beban ini penting untuk menghindarin osteoporosis. Kemudian eh, sebentar, gini, itu ada kaitannya dengan retina. Nanti kita kalau ada kesempatan kita ada 3 hal yang harus dihindarin. Getaran, ya, karena kalau enggak ini retina bisa sejarah atau history ayah ibunya ada problem dengan retina. Harus dihindarin getaran, ya, getaran itu kepala ya, entah kita ada di suatu kendaraan atau kepukul atau apa gitu ya, sering-sering itu harus dihindarin pakai getaran. Untuk yang usia 40 tahun ke atas, itu selalu harus pakai kacamata hitam yang polarized, ya. Bukannya yang hitam gitu ya. Ya, yang sebentar. Nah, yang terakhir ini adalah beban, ya. Jadi nggak boleh ngangkat beban yang berat sekali ya, sehingga kitanya apa tuh ngeden gitu ya, dengan kekuatan sepenuhnya itu bahaya untuk retina ya. Saya udah nemuin beberapa kasus begitu. Ada retinanya copot, ada retinanya problem gitu ya. 3 hal itu mesti dihindarin ya, terutama kalau udah usia 40 ke atas, 50 ke atas gitu ya. Ya. Nah, kemudian penyakit-penyakit komorbid dan kronis ini kita harus diri kita sendiri juga, pasien juga. Pertama darah tinggi. Darah tinggi ini harus dikontrol. Ya kalau nggak dengan akupuntur, dengan obat dokter ya, obat-obatan apotek. Karena ini dia bisa merusak pembuluh darah, bisa merusak ginjal, bisa merusak ginjal ya, pembuluh darah dan ginjal. Ya. Jadi ini apapun caranya. Dan cara kontrolnya paling baik gimana? Dengan akupuntur. Kita akupuntur, tensi turun. Nah, harus musuhnya apa? Darah tinggi, musuhnya aerobik. Ya. Jadi harus ada aerobiknya supaya jantungnya kuat, pembuluh darahnya mulai lebar-lebar. Pembuluh darah jantung lebar-lebar kelihatan juga biasanya tuh di tangan itu biasa kelihatan juga bahwa itu pembuluh darahnya agak lebih lebar dari yang uh, uh, orang yang nggak olahraga gitu ya. Darah tinggi, diabetes juga harus dikendalikan. Nah, nanti kita ada contoh diabetes. Kita juga ada cara saya untuk diabetes itu ya kalau berbeda dengan teman-teman ya mohon maaf gitu ya, nggak apa-apa, masing-masing punya cara sendiri. Kemudian ada juga yang konstitusi tubuhnya tuh apa? Kita mesti kenalin konstitusi tubuh kita ya. Ada yang buang air besarnya itu tipe orangnya yang sehari sekali aja cukup. Pagi aja dan sudah. Sepanjang hari aman, nggak ada nggak ada cerita yang mules-mules, mesti ke toilet lah segala gitu ya. Nggak ada begitu. Tapi ada juga orang yang tipenya sehari mesti 5 kali untuk BAB. Kenapa? Nggak enak kalau ini nggak bersih katanya dia bilang. Jadi mesti ini terus. Saya pernah kayak gitu, temuin pasien kayak gitu. Mau saya bikin sehari sekali? Mau katanya. Saya mah gampang aja, ST36, 37 saya tusuk. Terus saya diamin aja supaya dia syarafnya tenang gitu kan. Terus udah berapa hari dia balik lagi ke saya. Iya bener, setiap hari saya sekali aja jadinya BAB-nya. BAB-nya jadi sehari sekali aja. Tapi nggak enak katanya. Nggak bersih. Jadi saya mau balikin katanya ke 5 kali. Saya bilang saya pakai aja juga gitu. Ya udah sih deh. Saya tusuk BL57 Changsan ya. Tapi saya mesti tonify ya. Saya tonify-nya, sorry saya kadang eh, mobile saya portable saya pakai yang ini ya. Kelihatan nih teman-teman nih ya. Yang alat ini ya. Gitu ya. Ya.
Jadi saya getarin supaya di betis itu BL57 itu jadi aktif dia ya, dan dia ya balik lagi ke 4 kali 5 kali sehari gitu ya. Nah, kita bicara mengenai stres. Nggak ada pertanyaan ya yang atasnya ya. Kalau bisa jangan jangan bolak-balik ke atas. Stres. Stres itu gimana? Definisi stres itu apa? Ini suatu harapan atau tujuan atau keinginan yang kita inginkan. Kitanya di sini, kita nggak bisa mencapai tujuan ini, gitu. Ya. Itu muncullah stres. Ya. Ada dua cara menghindarin atau menanggulangi stresnya itu. Ya. Pertama, ininya tuh kita turunin. Targetnya ini kita turunin. Udahlah, kita nggak usah punya mobil Mercedes lah, gitu misalkan ya. Atau kita nggak usah punya uh, mobil yang off-road atau gimana gitu ya. Udah santai aja dah, kita turunin gitu ya. Misalkan kayak gitu ya. Atau kita berusaha naik, kita berusaha mencapai ini. Meskipun belum nyampe, tapi kita tenangkan hati. Wah, ini udah mulai gerak nih, ya. Sebentar lagi kita bisa sampai ini, ya. Jadi uh, stresnya itu jadi bisa kita manage lah, gitu ya. Kita bisa bahkan kita bisa hilangkan, ya. Beberapa pasien saya kortisolnya tinggi, stres. Gejalanya dia seringkali bangun jam 3 pagi. Setiap jam 3 pagi saya kebangun. Wah, saya tahu deh ini stres ya, biasanya begitu ya. Nah, stres ini penting nggak? Ya penting boleh ya. Kalau kita nggak ada tujuan, nggak pernah berusaha itu juga nggak benar juga ya. Kita harus hidup ini kan ada suatu tujuan tertentu ya. Tapi ya jangan terlalu banyak stresnya dan jangan jadi membebani kita, membuat kita susah tidur segala gitu ya. Itu penting untuk motivasi ya. Kita harus motivasi untuk mencapai suatu tujuan ya. Setuju ya? Nah, sekarang personal hygiene. Oke, kalau mandi emang nggak usah dibilangin, pokoknya sehari 2 kali mandi, ya kan? Nah, sikat gigi nih yang sering kali salah, ya. Sering kali salah. Saya bukan bilang teman-teman salah ya. Jadi, saya banyak juga dengar begini kebiasaannya. Jam 6 sore mandi, lalu sekalian sikat gigi. Terus malam makan. Habis makan nggak sikat gigi lagi. Ya jelas saja giginya rusak. Ada sampai mahkota giginya sampai habis tinggal akarnya doang. Ya terang aja giginya jadi bengkak segala gitu ya. Jadi ya sikat gigi yang benar gimana? Menurut saya nih yang paling benar gini. Sarapan, lalu sikat gigi. Makan siang, lalu sikat gigi. Makan malam, ya terserah mau ada buah, ada apa gitu ya. Setelah itu sikat gigi gitu ya. Jadi ya, hampir 24 jam kondisi gigi kita bersih terus ya. Karena apa? Setelah makan ya, setelah makan sarapan, setelah makan siang kita sikat gigi gitu ya. Malam juga begitu ya. Jangan tempat sikat gigi setelahnya, jadi makanya kita rusak lah giginya ya. Sudah oke? Cukup jelas ini semua. Ya, kalau kalau mau ada pertanyaan, mau ada komen, monggo. Ya, Kang Suci, monggo yang kedua. Oke, jadi kalau menurut saya, balik lagi menurut saya, diagnosa atau pemeriksaan itu paling kalau ada suatu orang datang ya berobat ke kita. Kita pertama kita lihat itu ya, ada yang 4 cara pemeriksaannya seperti biasa ya. Begini begitu gini gitu sampai kita mendapat kesimpulan orang ini akar masalahnya apa gitu. Jadi kita mesti apain gitu. Nah, itu yang diagnosa ini ya. Lanjut. 4 langkah pemeriksaan. Ini udah di luar kepala adalah teman-teman ya. Nah, cuman mungkin ada Kang Suci, lanjut Kang Suci, bisa kelihatan? Oke.
4 langkah pemeriksaan gini, waktu dia datang aja ya, kita kan melihat ya, wajahnya kita lihat, warna wajahnya kita lihat. Kadang itu, eee, pasien ya, saya pernah lihat begini, udah selama ini udah 3 kali nih saya ngelihat muka orangnya. Muka orang itu hitam. Waduh, hitam begini, kelihatannya ginjalnya parah ini kalau hitam gini ya. Dari situ aja kita udah kebaca ya. Rasanya sih teman-teman udah pada hebat lah soal ini ya. Tubuhnya gimana, bentuk tubuhnya, gerak-geriknya gimana, apa dia ada batuk-batuk nggak, rasanya ada lendirnya terus nggak di ini. Kan kadang kedengeran gitu ya kalau orang ada lendirnya terus ya di tenggorokannya ya. Suaranya gimana, suaranya kuat apa enggak, atau lemah atau enggak, ya kan, itu menunjukkan Ciparu, ya kan. Nah, terus kita tentu setiap kali kita minta lihat lidah dong gitu ya kan. Nah, lidahnya gimana ya kan. Kita bisa sekalian juga lihat rambutnya, lihat kukunya ya, lihat radangnya ya. Gimana cara ngelihat radang, teman-teman? Nah, sayanya kelihatan ya Kang Suci ya. Begini nih, kita lihat radang nih. Misalkan di tangan, kita bandingin kiri dan kanan, kita bisa lihat radang. Yang bengkak yang mana? Daerah yang lebih merah yang mana? Atau di lutut juga begitu. Seringkali kita lihat lutut kiri dan kanan, kita liatin aja nih. Ini sama nggak besarnya atau warnanya? Atau kita pegang hangat atau dinginnya, gitu ya. Ya, itu kita ketahuan ada radang di mana ya. Kita udah tahu semua ini ada 6 meridian lewatin sini, kira-kira meridian mana yang kena ya. Nah, setelah itu baru kita wawancara ya. Keluhannya apa Bapak Ibu gitu ya. Nah, keluhan utamanya itu sangat sangat penting kita mesti catat ya, keluhan utama ya kan. Karena meskipun kita nemuin suatu akar masalahnya di tempat lain, tapi kita harus fokus pada keluhan utamanya. Lalu jangan lupa kita tanya, obatnya apa yang setiap hari diminum? Oh, dulu saya minum anu. Enggak, ya udah nggak apa-apa dicerita boleh-boleh aja. Cuman yang saya tanya sekarang-sekarang ini yang rutin tuh obatnya apa gitu ya. Lalu vitaminnya apa yang rutin setiap kali diminum gitu ya. Kemudian biar dia cerita mengenai hidupnya. Barangkali mengenai stresnya, keluarganya, terus eh, Bapak Ibu bisa sakit begitu kenapa? Apa kebentur atau pernah jatuh atau apa? Karena ada yang dibilang ini patah. Loh, kenapa? Saya bilang, saya periksa nggak ada yang patah, tapi hasil ronsennya juga nggak, apa tuh, hasil ronsennya bersih gitu, nggak ada yang patah juga. Eh, Kenapa bisa dibilang patah, kebentur, jatuh? Enggak, katanya nggak ada. Oh iya, ya saya udah jadi tanya-tanya ya kan. Terus ya kita tanya tidurnya gimana, makannya gimana, emosinya gimana segala ya. Kita pokoknya semuanya kita kita dapetin informasinya ya. Nah, ada satu pasien begini. Saya tahu dia tuh selalu minum obat dokter. Bagus, dia minum selalu ada Lipitor-nya, statin itunya ya, statinnya ya. Dia ada minum, pokoknya lengkap deh, dari internet lengkap. Terus suatu hari uh, mau dibalon katanya. Nggak mungkin dibalon. Coba sini saya lihat apa hasil labnya, darahnya mana. Saya lihat gitu. Hah, kalsiumnya kenapa tinggi bener? Bapak makan vitamin anu, saya nggak sebut ya vitaminnya ya, jangan ini ya, maksudnya nanti ada yang tersinggung lagi kan. Bapak minum vitamin anu setiap hari? Iya, udah 5 tahun saya minum vitamin anu tuh. Wah, tapi saya nggak bilang vitamin jelek ya, sorry ya. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ke yang kita sentuh. Pertama kita sentuh tentu nadi, ya. Nadi saya biasanya begini. Kita kan, saya tahu lah teman-teman juga matanya pada jeli sekali kalau ngelihat ngelihat orang udah pasti langsung kayak kebaca gitu ya. Saya pernah gini, ada orang datang ke saya, sepintas saya lihat seret gitu. Saya lihat 2 detik, sedetik, 2 detik.
Dia jalannya dia jalannya agak agak miring, agak pincang gitu, agak nggak lurus gitu. Terus udah duduk di sini tempat di depan saya periksa nadinya. Wah ya, darah tinggi saya bilang ya kan, detaknya kayak begini. Lalu Chun Kwan Ce. Nah, Ce-nya ini kita perhatikan. Ternyata kaki kirinya ada sesuatu. Kenapa? Saya tahunya. Detaknya lebih kencang satunya. Itu ada suatu problem di situ. Terus habis saya pegang nadi, saya bilang, "Dirinya kenapa, Pak?" Oh iya, dicerita baru baru dicerita, bukannya dicerita dari tadi. Oh iya, ini sakit nih, Pak. Ini katanya. Ya, kemungkinannya apa kalau kayak gitu? Ya, syaraf kejepit kan. Ya, kemungkinannya syaraf kejepit kayak gitu. Lalu kalau udah sakit pinggang kayak begitu, saya biasanya kemungkinannya ada tiga. Satu, jal. Yang kedua, ketegangan otot. Yang ketiga, syaraf kejepit. Jadi kalau syaraf kejepit, biasanya saya ini nih, sininya saya pegang. Ini kelihatan ya Kang Suci? Sayanya kelihatan ya, Kang Suci? Kelihatan, Atau kelihatan. kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Saya biasanya pasien saya pegang dulu gini ya, pinggang ini. Kalau dia dua otot utama di sini itu kencang, ya, itu kemungkinan dia ketegangan otot, ya, ketegangan otot. Ya kecuali kalau dia udah kasih hasil ronsen segala ya, kalau udah ada hasil ronsennya udah jelas-jelas syaraf kejepit, ya sudah nggak usah terlalu periksa juga gimana. Kadang kan orang datang eh, sakit pinggang, nah dia nggak tahu sakit pinggangnya kenapa. Nah, kalau bukan ketegangan otot, di samping otot utama ini kita bisa raba begini nih. Kita bisa raba begini. Raba begini. Sering-sering kalau syaraf kejepit, HNP gitu, kita ada ketemu sesuatu yang benjolan di sini, ya. Atau pasiennya juga boleh apa tuh namanya? Kita tanya, yang paling sakit yang mana? Dia 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 kadang dia bisa nunjukin juga. Oh, di sini nih. Nah, kita periksa. Oh iya, oke. Kalau emang HNP eh, sering-sering kita bisa ketahuan begitu ya. Memang nggak selalu, ya. Tapi kalau apa namanya ginjal, problem ginjal, dia dia pernah ada satu juga orang sakit pinggang ternyata problemnya ginjal. Saya pakai ini aja. Saya pakai ini. Eh, saya tempel di Taisi ya, KI3 ya, tempel aja gitu, getarin. Ya. Setelah 30 detik ya kiri kanan, kita tanya lagi dia, gimana rasanya pinggangnya? Enakan. Ya berarti itu kemungkinan besar itu adalah ginjal. Ya nanti dibantu Pak, nanti lab darah, nanti ada ureum, kreatinin gitu ya. Bapak tes, nanti kalau mau konsultasi lagi ke saya boleh pakai WA atau gimana ya. Nah, tadi kita balik lagi ke nadi ya. Nadi, tadi kan kita pegang begini ya. Kita pegang sambil kita rasain suhunya atau temperaturnya uh, orang ini, ya kan? Nah, ada satu orang begini. Saya disuruh periksa. Ini orang sakit perut. Kenapa? Saya periksa. Waduh, saya periksa. Ya udah, lidah lihat nggak ada apa-apa. Saya pegang nadi. Wah, demam udah demam nih. Terus saya tanya di mana sakitnya? Kanan bawah. Wah, saya udah curiga lagi kan? Saya bilang gini, coba, sayanya kelihatan ya. Coba angkat kaki satu-satu. Ini angkat begini, satunya angkat begini. Coba, dia begitu-begitu. Ya. Coba, sakit nggak? Sakit katanya yang kanan bawah. Wah, curiga saya. Ya udah, kelihatannya kemungkinan besar ya usus buntu. Oh iya, di rumah sakit juga bilangnya usus buntu. Saya bilang dari tadi bukannya ngomong ya kan. Saya disuruh nebak. Kata apa? Ya. Kadang-kadang
kadang keterlaluan emang kita kayak dikerjain orang ya. Jadi usus buntu itu ada titik Lanway di kanan ya, di bawahnya Susanli ya. Dia adanya kurang lebih 3 jari ya, dari ST36, Lanway, terus ST37 ya. Tiga-tiganya itu ya tusuk ya. Terus di sini juga ada ST25 ya, tusuk juga ya. Terus Hagu juga boleh ya. Pokoknya semua yang meridian yang lewatin situ ya. SP juga boleh ya. Kita tusuk, tapi tusuknya mesti tiap hari ya. Terus 40 menit ya, 40 menit. Itu seminggu dia sembuh, seminggu sembuh ya. Jadi sama aja kurang lebih. Kalau di operasi juga dia perlu sekarang udah hebat. Operasi juga ini kan kecil ya, bukannya kecil ya. Dia kurang lebih seminggu juga udah beres ya. Tapi kalau akupuntur juga gitu. Selama seminggu setiap hari di akupuntur dia sembuh ya. Sembuh sampai sekarang. Saya udah itu kira-kira sudah 7 tahun yang lalu sampai sekarang nggak pernah kumat lagi ya. Oke, nadi itu kalau cepat itu kemungkinan besarnya ada panas di tubuh, kalau lambat itu dingin gitu ya. Kalau dalam itu kita pencet tuh dalam itu biasanya ada kronis ya. Nah, kita lanjut ke ini gambar kuku. Nah, kita lihat nih ya, Kang Suci. Nah, itu coba teman-teman lihat tuh ya. Ini yang tadi dalam pengamatan hubungannya dengan pengamatannya. Tadi sorry nggak ada yang nanya ya. Kalau ada yang nanya atau mau komen langsung aja. Liatin kukunya. Saya kalau bawain di forum sebelah itu pesertanya bisa 60, kadang 80 ya. Ini oke lah, 19. Liatin kukunya. Kukunya kayak biru-biru gitu ya. Itu bukan kutek ya, bukan pewarna ya. Tapi saya lihat seperti di titik A itu birunya sebagian biru, sebagian merah itu. Itu itu ini teman saya nih. Ini. Maksudnya yang ngobatin teman saya gitu ya, bukan saya ngobatin. Ini mesti periksa ini 5 unsurnya gimana ya, organ dalamnya gimana ya kan? Ada yang jantungnya gimana, suhu tangannya gimana, ini saya bilang ya. Seringkali begini ya teman-teman ya. Kayak contohnya warna ini ya, warna biru-biru gini ya. Saya pegang ini nih, tep, 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 ya. Ini sama nggak gitu ya? Atau dinginnya sama nggak ini ya? Kalau biru-biru gini saya curiga darahnya kurang lancar gitu. Jadi kemungkinan ujung jari ini dingin, di sininya hangat gitu ya. Artinya apa? Darahnya kurang lancar di situ ya. Nanti kita ada contoh pengobatan yang dia kurang lancar ini ya. Apa tuh? Sampai ke betis saja darahnya ngalir ya. Ini kita mesti lihat orang ini keseluruhan. Dia nih problem tremor. Jadi nggak bisa ngobatin tremornya aja. Kita mesti cari akar masalahnya di mana. Jadi tremor itu ada beberapa sebab. Salah satunya emosi dan jiwa yang nggak tenang gitu ya. Jadi pertama kita mesti tenangin dulu jiwanya, baru kita obatin tremornya. Ya, oke, lanjut ya. Kang Suci yang halaman berikutnya ini kelihatan ya, lidahnya kelihatan ya teman-teman ya. Oke, ini wanita 75 tahun ya, kakinya bengkak. Nah, problemnya keluhan utama adalah kakinya sakit, kalau jalan tuh sakit. Terus sudah kemana-mana lah gitu ya, saya nggak sebut ya berobatnya kemana ya, cuman udah kemana-mana, nggak ketahuan penyakitnya apa. Seringkali gitu kan ya, kita tuh kayak terakhir gitu, udah kemana-mana nggak sembuh baru ke kita gitu kan. Jadi terimanya yang udah berat-berat begini nih.
panas, sakit kakinya ya gitu ya. Biasanya saya pakai balance style-nya Dr. Tan itu saya tusuk hegu aja biasanya eh, itu membantu lah buat telapak gitu ya. Biasanya. Tapi ini nggak mau sembuh. Ini nggak mau sembuh. Terus saya cari-cari tahu, saya periksa semuanya. Ternyata gini, ketika saya pegang, dia hangat. Tak, 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 tak. Setengah setengah betis, ini umpama betis gitu ya. Ini hangat, lalu ini dingin. Jadi darahnya sampai setengahnya aja gitu ya. Jadi setengah setengah betisnya aja gitu ya. Ya, darahnya ngalirnya sampai ke tengah betis. Nggak bisa lanjut ke apalagi ke jari, apalagi ke jari gitu ya. Ke telapak aja dia nggak bisa nyampe telapak. Jadinya makanya dia sakit kalau jalan. Saya taunya gimana karena dingin dan hangatnya beda ya. Terus pertama saya coba obatin dengan akupuntur aja. Tolong di mute ya. Eh, apa tuh host hostnya tolong di mute ya ininya suaranya. Pertama saya obatin. Saya berusaha darahnya saya alirin ke kaki ya. Saya pakai eh, beberapa meridian lah ya. Kita tahu lah meridian yang ke kaki gitu ya. Nggak berhasil. Akhirnya saya pakai cus cup yang di kepala. Saya dorong. Nggak berhasil juga. Terus saya bilang, ya nggak bisa Bu. Saya tahu akar masalahnya di mana. Saya udah paksa untuk eh, bisa darahnya ke kaki, tapi saya gagal. Nggak usah bayar, saya bilang. Nggak usah bayar. Kalau kayak gitu, mendingan nggak usah bayar. Karena kita eh, ngapain juga terima uang untuk yang nggak ada hasilnya. Tapi ibu pulang, saya kirimin YouTube-nya Senam Jantung Sehat, mulai gerak-gerak badan, uh, kenain matahari ya, jam 11 siang paling bagus ya, 2 menit aja, 3 menit aja, nggak usah terlalu gimana, gerak-gerak badan ya. Dan mulai tidur yang uh, kayak tadi tuh saya cerita ya, tidur yang uh, tidak terganggu, yang deep, yang cepat ya. Stres juga hindarin, nggak usah terlalu mikirin macam-macam ya. Kalau ada orang yang bikin jengkel atau apa, udah apa tuh coba lupakan ya. Minggu depan datang lagi aja ke sini. Minggu depan datang lagi dia. Saya kira udah nggak mau datang ya kan nggak sembuh. Datang lagi. Terus uh, terus saya obatinya mah biasa aja. Saya ngobatinya mah biasa aja. Ya. Uh, saya pakai titik-titiknya biasa aja ya, ST36 lah, yang Lingchen lah, karena ginjalnya lemah ke usia udah lanjut ya. Saya kasih Taisi, kemudian Hegu. Ngobatinya mah biasa aja karena jantungnya lemah juga saya tahu dia saya pakai Senman gitu-gitu ya. Obatinya mah biasa aja. Terus saya suruh dia uh, minum rebusan ini. Teman-teman kelihatan nggak coba? Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan Ya, nggak, Utami? Ya, kelihatan dari situ ya. Oke. Ini namanya angco ya. Ini direbus, ini buat meningkatkan qi dan shui ya, darah dan qi. Ini plus goji berry ini ya. Ini aja dua ini ya. Kelihatan ya? Nah, itu kelihatan ya. Untungnya dia nurut. Untungnya dia nurut. Untung untungnya dia mau apa minum rebusan ini dan kelihatan ya. Oke, oke. Nanti saya fotoin deh kalau yang berminat ya. Page saya kan WA saya. Kemudian dia minum tiap hari dan terus berasa itu dari di betisnya yang
sampai setengah betis itu darahnya mulai jalan. Taunya bahwa mulai jalan bagaimana? Ketika dipegang hangat, mulai hangat nih gitu. Ya. Belum sempurna sampai ke telapaknya, ya telapak kakinya belum, ya. Tapi udah lumayan, ya ini udah sampai punggung kaki udah mulai hangat, gitu ya. Nah ini kedatangan kelihatan nggak ya itu ya lidahnya ya, kelihatannya sangat ya lumayan lah ya, ada lumayan perbaikan, ya kelihatan ya. Oke, lanjut. Ada yang mau stop saya untuk pertanyaan atau apa? Nggak ada ya? Mungkin agak dipercepat sedikit, Mas. Waktunya tinggal 15 menit. 15 menit ya. Udah kita cuman Betul. tinggal ini kasus-kasus aja Referensi kok. itu ya. Iya. Kita hanya kasus-kasus aja ya. Ya. Yang tadi teorinya kan udah yin yang-nya ya. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang lumayan penting. Slide berikutnya Kang Suci. Nah, ini kelihatan tapi ya tulisannya kelihatan ya teman-teman ya. Kelihatan, Eh kelihatan. ya, jadi kan kita selalu kalau ada suatu problem atau penyakit ya, kita cari penyebabnya gitu ya. Kita cari penyebabnya. Lalu muncullah sakit ini. Benar nggak ini? Kan kita analisa kan, benar nggak ini penyebabnya, lalu muncul sakit ini, lalu kita obatinya bagaimana berdasarkan akar penyakit. Tapi ada satu hal lagi yang lumayan penting ya, seperti syaraf kejepit contohnya. Ya. Dia ada problem di sini. Kenapa problemnya? Dia bisa cerita nih pasiennya. Karena saya duduk di lantai, nggak enak duduknya, jadi ininya sakit. Ya udah kita harus sehatinya. Ya udah besok-besok Bapak jangan duduk lagi di lantai ya. Kasih kasih bantalan atau duduk di tempat yang enak gitu ya, yang ergonomis gitu ya. Karena pinggangnya nggak cocok dengan lantai. Kemudian Bapak mesti gini, ini ada dua otot utama, ya kelihatan ya, ada dua otot utama. Ini harus dibikin kuat supaya syaraf kejepitnya nggak muncul-muncul lagi. Ya terserah sih kalau ada yang mau cari uang dari itu ya. Jadi dia bolak-balik ke kita. Tapi enggak, kalau saya mah gini. Saya bilang latihan begini, ya. Kakinya begini, supaya ininya tuh kuat, ya, supaya ototnya kuat. Ototnya kuat, kiri kanan ya. Setiap hari latihan begini. Supaya ototnya kuat dan jadi nggak gampang untuk syaraf kejepit, ya. Terus juga kalau bisa, kalau masih cukup muda ya, gelayutan apa di rumah itu pasang itu bar yang di kusen pintu itu gelayutan gitu ya. Setiap hari gelayutan, gelantungan gitu ya. Kalau masih muda ya, kalau udah 75 80 ya jangan, nggak bisa lah ya. Gelayutan supaya ininya juga agak agak ketarik juga gitu ya. Dan gelayutan itu penting supaya otot kita juga belakangnya kuat ya. Uh, Syaraf kejepit gitu ya untuk ininya. Jadi penyebabnya ini penting ya. Ada lagi satu lagi gini. Dia bukannya duduk di lantai tapi dia jalan. Jalan kakinya berapa olahraganya? Setiap hari 2 jam. Waduh, saya bilang jangan, jangan. Kenapa? Karena kalau jalan itu ya, kita tuh begini nih, kalau jalan itu. Kalau jalan kaki tuh begini. Tumit kita puk gitu kena lantai. Baru gini, ya kan? Tiap kali begini. Getaran ini tuh itu langsung ke kaki, langsung ke pinggang, ya. Jadi hati-hati dengan getaran itu. Ya kalau 10 menit, 15 menit, 20 menit nggak apa-apa itu jalan begitu ya. Tapi kalau setiap hari 2 jam itu getaran itu terus, itu bahaya. Kita jogging juga, kita setiap kali mendarat kakinya, pluk, kena ujungnya. Jangan kena pluk begini, ya. Ini getarannya langsung ke lutut, langsung ke pinggang. Jadi harus kenanya begini, ya. Cep, cep gitu ya. Kakinya ya di sepatu, kan kita pakai sepatu jogging ya. Cep gitu ya. Ya, jadi penyebabnya itu juga mesti kita kita
kita cari tahu ya, orang sakit ini sakit itu kenapa gitu ya, supaya penyebabnya ini mesti dibuang gitu ya. Ada lagi yang frozen shoulder ya, nggak bisa begini ya, nggak bisa begini ya, nggak bisa gini. Ini nggak bisa ketemu ini sama ini gitu kan. Saya tanya, yuk ini nggak tidurnya gimana segala gitu kan. Nah, dia juga nggak pernah olahraga, nggak pernah gerak-gerak gitu. Ya, terang aja sakit. Makanya harus olahraganya tadi tadi di depan tuh saya sebutkan ada 3 gitu ya. Salah satunya kan stretching ya, atau range of motion juga termasuk stretching ya. Oke. Oke, lanjut. Lanjut ke diabetes saja Kang Suci. Nggak usah yang itu, lanjut ke diabetes. Ada dia. Ya, diabetes ini bagus nih ya. Ini ada satu pria usia 55. 55. Diabetes sudah 20 tahun. Udah kesana kesini sampai dianya sendiri, dia beli suatu alat begini, dia tempel di sini, itu ada jarumnya gitu ya. Itu alat plester itu ada jarumnya gitu. Dan diganti setiap 2 minggu ya. Tempel gini di handphonenya tuh dia bisa baca gulanya tuh berapa gitu ya. Ada lagi juga yang nempelnya tuh di sini ya, tapi ya di siku ini ditempel alat itu baca pakai Bluetooth ke handphone ya. Jadi dia selalu bisa tahu berapa gitu ya. Waktu datang ke tempat saya, dia kasih lihat, gula saya ini tinggi nih 225. Oke, ada saya bilang ya. Itu titiknya ada tuh ya, teman-teman lihat aja, saya nggak usah ini kan lagi ya. Begitu dia tiduran, saya periksa nadinya, sering-sering ya, tapi nggak selalu ya, nggak selalu. Tangan kanannya dia kuat, tangan nggak ada atau lebih lemah daripada tangan kanannya dia. Sering-sering kalau kayak gitu adalah tandanya diabetes gitu ya. Salah satu, meskipun mesti dikonfirm dengan hal-hal lain ya, tapi bacaannya. Terus tiduran, saya tusuk jarum, itu titiknya, itu titik TSH, tapi yang saya tahu adalah titik endokrin. Jadi untuk enzim-enzim ya, kelenjar-kelenjar ya, termasuk pankreas ya di situ. Saya biasanya saya tempel pakai press needle ya, press needle-nya yang plaster kayak begini nih. Ya, saya biasanya kasih 3 hari. Aduh, nggak kelihatan ya. Tahu lah ya press needle, tahu lah ya teman-teman ya. Saya biasanya tempel situ sama pai hui di sini ya, itu yang utama. Lalu yang paling ampuh ya, jadi saya selalu nadi tangan kirinya dia selalu saya pegang, saya tusuk SP10, itu yang paling ampuh. Begitu saya tusuk, biasanya tuh kalau yang masih belum parah ya, belum terlalu kronis, uh, itu langsung membaik gitu ya. Tapi kebetulan yang ini nih karena udah 20 tahun, begitu saya tusukin semua ini, terus saya tonify dengan pen ini, nggak mau turun. Itu teman-teman kalau kelihatan nggak grafiknya ya, itu pertama dia turun terus naik lagi gitu. Dari nadi itu saya kebaca begitu. Dia kayaknya mulai kuat nih. Tapi wah, lemas lagi nih nadinya. Yang tangan kirinya dia. Waduh, saya gagal nggak nih gitu kan. Terus setelah kurang lebih 5 menit 10 menit saya pegang lagi, wih mulai kuat nih. Wah, saya seneng nih. Berarti saya tahu nih, wah gulanya udah mulai turun nih gitu. Terus uh, setelah 15 menit saya pegang lagi nadinya. Wah, bagus nih. Kuat, mulai kuat. Jadi apa tuh? Saya yakin gulanya turun. Terus dia ribut. Dia kan tiduran, saya tusuk kan. Dia ribut. Handphone saya mana? Handphone saya mau lihat, dia mau lihat. Nggak sabar. Udah, dan ntar aja saya bilang. Ntar aja, setelah 30 menit baru kita
Baru kita lihat lagi ya ini ya, saya bilang. Baru kita lihat lagi. Setelah 30 menit, grafiknya kayak gitu tuh ya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi, uh, gula diabetes itu harus begitu ya, terus harus maintain paling enggak akupunturnya seminggu sekali, kalau bisa 2 kali ya. Lalu olahraganya ya, olahraganya sangat penting gini ya. Pertama olahraganya gini, dia mesti gini ya, gini, dia mesti gerak ini ya. Ininya tuh ini yang mesti dibikin gerak ya, supaya supaya bagian perutnya juga aktif ya, ada pankreas di situ ya. Lalu yang kedua begini, jinjit-jinjit begini nih ya, jinjit-jinjit begini. Ini penting. Ini betis ini penting untuk gula darah. Jadi begini, jinjit-jinjit aja gini ya. Kalau bisa berdiri bagus, tapi kalau nggak bisa sambil duduk, jinjit-jinjit begini bagus ya. Kelihatan kaki saya? Jinjit-jinjit begitu ya. Kelihatan ya? Oke. Oke, sebentar lagi saya akan stop ya. Saya akan stop. Waktunya masih kira-kira 6 menit lagi. Jam 8 saya harus stop. Ada pertanyaan? Kalau enggak, kita lanjut satu lagi yang terakhir. Kasus yang terakhir itu sinus. Ya, oke, sinus. Sinus itu gini. Sinus itu ada yang frontalis, ada yang temporal, ya. Temporalis, frontalis. Jadi sinus itu begini. Dia adanya di sini. Dia adanya di sini. Di sini ada kantong. Di sini juga ada kantong. Kantong itu yang saya maksud kantong tuh begini. Kantong begini. Dan kalau manusia normal, ini tuh ada katupnya. Bisa buka-buka gitu ya. Jadi kalau ada lendir yang tersumbat, dia keluar. Sorry, bukan tersumbat. Kalau ada lendir, dia akan kebuka-kebuka begitu ya. Akan kebuka ketutup gitu ya. Dia akan dia hidup. Jadi akan keluar terus kalau ada lendirnya ya. Nah, kalau orang sinus itu ketutup, ininya nggak bisa keluar lagi, ya. Nggak bisa membuka, klepnya nggak bisa membuka, ya. Yang saya sering untuk temporalis itu saya tusuknya um, di situ. Kelihatan nggak ya teman-teman itu ya? Saya pakai press needle. 33 tulisannya 33. Saya tempel di situ. Itu sangat apa namanya? Sangat powerful, sangat sangat ampuh, ya. Barangkali ini kasus terakhir lah ya kita bicarakan ya. Sangat ampuh. Jadi biasanya kalau sinus pada umumnya saya tusuknya yintang lah gitu ya, asap poinnya situ ya. Terus di bawah tulang hidung gitu ya, di bawah tulang hidung gitu ya. Di pipi juga, di depan anak telinga, di belakang telinga gitu ya. Tapi yang ini khusus ini ada satu kasus sinus yang bandel, udah digituin, udah dikompres air panas, nggak mau sembuh. Saya tempel itu yang namanya titik dahi 33. Itu sangat powerful. Ya, oke. Ada masih ada 4 menit ya, atau kita tutup? Baik, Bapak Samuel, sepertinya bagus sekali ya untuk malam hari ini. Terima kasih kepada narasumber ya, yaitu Bapak Samuel, sangat menarik dan menarik sekali. Ya, terima Tapi kasih. sayang kok waktunya kok ini. Ini masih ada waktu sekitar 7 menit. Ini mungkin Tapi ada yang mau tanya atau penasaran untuk pertanyaan. tapi Mungkin maaf ya, saya jam 8 saya harus pergi. Jadi oh, saya kalau kalian mau lanjut monggo. baik, baik, baik. Maaf ya. Terima kasih Bapak narasumber kita yaitu Bapaknya itu jenjang itu harus seimbang gitu ya Pak ya Ya, untuk yin supaya yang itu. hidup kita ini apa Iya. sebenarnya tadi banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan karena Bapak Samuel ini orang sibuk kali ya. Jadi jam 8 Bapak Samuel kemana Pak? Mau Saya ada ada janji, meeting? saya ada janji pergi. Sorry ya. Baik Bapak, semoga
membawa suatu semangat dan wawasan dan yang sangat positif bagi kita semua. Tapi sebelum acara ditutup, mari kita foto bersama. Kepada Bapak Stanley kami persilahkan untuk ambil fotonya. Bapak Stanley, kami persilahkan untuk ambil fotonya dan kepada semuanya untuk buka kameranya. Eh, Mari Bapak Ibu semuanya dipersilahkan buka kameranya. Oke, hitungan 1, 2, 3. Silakan bergaya. Sebentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya dan selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Saya Setia Utami pamit Malam, Pak undur diri. Samuel. Mohon pamit, terima Sampai kasih. jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.